Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan di fase. Kali ini kita akan bercerita tentang camping di kala pandemi. Coffee morning dan breakfast, ngantri. Kita ini bermula ketika tingkat kepenatan di kepala saya dan kawan-kawan itu sudah mulai tinggi. Sosialisasi terkait adaptasi kebiasaan baru atau new normal kala itu dikeluarkan, kami memutuskan ini sudah waktunya untuk menyepi ke alam. Nah, kami memutuskan untuk pergi camping. Kenapa camping? Saya sendiri merasa camping adalah kegiatan yang cukup aman untuk dilakukan di kala pandemi. Ada data yang pernah saya baca kalau camping itu skor resikonya 2 dari 10 terkait penularan COVID-19. Berbeda dengan makan prasmanan gitu ya. Makan prasmanan itu skornya 9 gitu ya. Walaupun tetap kami harus melaksanakan protokol ketika pergi camping ini gitu ya. Seperti misalkan kami bawa perlengkapan makan sendiri, jumlah orang di dalam tenda juga kami batasi, lalu panjang perjalanan menuju lokasi camping juga kami harus tetap pakai masker gitu ya. Selama pandemi ini kami sudah melakukan 2 kali perjalanan camping. Kami itu saya dan teman-teman ya. Nah, kita langsung ke perjalanan yang pertama. Saat itu kami belum bisa pergi jauh, lalu kami memutuskan untuk cari camping ground di sekitaran Banten. Dan kami memutuskan untuk pergi di area camping ground di sekitaran Mandalawangi. Muncullah kita ke sana dari Cilegon, saya lalu ketemu beberapa orang. Checkpoint pertama adalah di Baros, di tempatnya Om Omen ya, di Baros. Di sana kita sudah ditunggu makan siang. Nah, tapi dalam perjalanan ternyata ada sedikit kendala. Om Chan, gimana? Jadi nawar ya? Ya, jadi kita istirahat dulu nih, ngalemin motor ini dulu, biar nggak ngambek. Ya, walaupun kami tetap akhirnya sampai di tempat Om Omen, tapi jadwal kami sedikit mundur dari jadwal. Makan siang, sholat, lalu kami langsung meluncur ke area lokasi camping. Nah, di lokasi camping ternyata setelah sampai tempatnya keren banget, pemandangannya cakep, hawanya sejuk gitu ya, tempatnya rapi, bersih. Kami sampai lalu turun dari motor, karena motor bisa langsung sampai ke camping ground ya. Kami turun sampai bawah, kami nggak langsung buka tenda, kami nikmatin dulu pemandangan dan segala macam. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ada ibu-ibu datang ke kami, nanya, "Pak, mau camping?" gitu. "Iya Bu, mau camping," gitu. "Nginep ya berarti semalam?" "Iya." "Kalau gitu registrasi dulu," gitu. Registrasilah kami. Saya sama Irwan waktu itu datang ke tempat registrasi, ke base campnya, lalu kita tanya, dan ternyata kita masih belum boleh camping dong di situ. Karena kami bingung nih, gimana nih camping ini kan, jadi atau enggak nih gitu kan. Kami diberikan pilihan-pilihan yang beserta resikonya masing-masing, dan tetap intinya kita tetap tidak bisa camping malam itu gitu. Akhirnya tidak bisa. Ya, mau gimana, memang harus begini. Lalu makin mendekati sore, Mas Mawan, salah satu anggota senior di Roti Legend, itu menghubungi temennya, lalu kita dapat lokasi baru. Lokasi barunya ada di Padarincang. Tanpa pikir panjang, ya daripada nggak jadi camping, langsung berangkat ke Padarincang. Sampai di sana
udah gelap ya, sampai di Padarinya itu kita sudah gelap. Sholat maghrib dulu, istirahat dulu, lalu kita nyari lokasi buat campingnya. Ketika lagi udah dapat lokasi, kita mau pasang tenda, ternyata hujannya cukup deras. Itu memberi kita ekstra usaha, membuat kita harus memberi ekstra usaha untuk mendirikan tenda. Nah, akhirnya hujan reda, tenda sudah berdiri, kita akhirnya nikmati campingnya gitu ya, makan malam, nikmatin alam, suara hutan, dan kebetulan ada suara sungai karena kita camping di pinggir sungai. Nikmat sekali pokoknya. Nah, suara hutan. Ya, Pak Irwan tidur. Istirahat dulu lah. Ini masih jam 9 sih, istirahat dulu, nanti bangun lagi. Rekam dulu. Ini sedang memasak. Kita istirahat malamnya, dan paginya ketika kita keluar dari tenda, kita disuguhi pemandangan yang menurut saya asik banget sih. Pemandangannya tuh sungai, sejuk gitu kan. Dan ekstranya lokasi ini tuh kita langsung berendam, bisa langsung berendam. Airnya sejuk, dingin, pemandangannya bagus. Jadi capek kemarin tuh langsung hilang. Udah, kita pagi-pagi itu sarapan dan segala macem, berendam, mandi segala macam ya, lalu selesai balik pulang. Kita itu cerita camping yang pertama. Lalu cerita camping yang kedua ini bareng bersama teman-teman Rest Area 99, dan akhirnya kita berenam kalau nggak salah. Awalnya berlima jadi berenam. Itu Edo tiba-tiba ikut nyusul. Kita kumpul di dekat lokasi camping. Sekarang kita di Padarincang. Jadi mencari hawa-hawa baru. Hawa-hawa dataran tinggi, nggak tinggi, nggak terlalu rendah. Yang penting asik. Camping ringan lah. Naik masih sore ya waktu itu, jadi masih terang. Sampai lokasi kita istirahat, dan camping ini emang agak manja ya. Kita pesan makan, nikmat lah pokoknya makannya. Makasih loh Kang Opik, nikmat itu makannya. Lalu balik lagi ke area camping. Ya karena tidak ada yang signifikan, kemudian kita nggak perlu masak, kita nggak perlu ini, jadi kita kebanyakan ngobrol. Ya, jadi ini udah malam, semua udah siap-siap tidur. Ini satu udah tidur. Yuk, kita tidur. Sampai malam tidur, istirahat, pagi kembali berenam. Jadi ini di lokasi yang sama seperti camping 2 bulan yang lalu. Ini kita berangkat camping yang kedua ini bareng Rest Area 99 ini 2 bulan kemudian gitu. Nah, kembali lagi di kali. Dan kayaknya sih lagi tinggi airnya. Kemarin terakhir kita kesini nggak setinggi ini. Udah seger, pulang. Ya walaupun ada sedikit kejadian di malamnya, tapi ya tetap masih nikmat ya, tetap masih bisa lah. Kita pulang, sempat ngopi sebentar. Perjalanan pulang kita lewat jalan berbeda karena pengen ngopi tadi ya, tapi akhirnya malah dapat view yang bagus gitu, dan kita ngopi sebentar lalu istirahat, pulang ke rumah masing-masing. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari camping kali ini adalah kadang kita tuh nggak bisa menebak apa yang akan terjadi gitu ya. Kadang kita menginginkan A, kita anggap A itu yang paling baik, dan ternyata kita nggak dapat, dan akhirnya malah berujung ke sesuatu yang lebih baik lagi. Bisa jadi terjadi. Yang penting fokus kita pada sesuatu hal yang baik, insya Allah kita juga akan dapat hal yang baik. Itu sih pelajarannya. Dan tetap rasanya memang camping atau mungkin liburan lain ya yang sama di kala pandemi itu kita harus tetap tertib ya, kita harus tetap disiplin, kita harus mulai terbiasa dengan itu.
supaya nanti kalaupun kita bisa pergi lebih jauh lagi, kita sudah terbiasa dengan itu gitu. Ya, itu aja yang berbeda. Terima kasih. Ini sedikit pengalaman kami, saya dan teman-teman jalan-jalan. Terima kasih. Salam hangat dari ujung barat Pulau Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.